Tapi mereka tidak kita miliki, itu tidak bisa dihak milikkan. Kan mereka bukan tanah. Iya. Jadi mereka mau subscribe dan unsubscribe. Mereka bebas lakukan, ya kan? Saya berpikir karena YouTube ini adalah sirkulasinya demokratis, berarti orang subscribe kepada kita. Jadi begini, kita bahas dulu dari awal. YouTube itu setelah saya lihat, itu ternyata saya nonton. Iya. YouTube itu setelah saya lihat sirkulasinya itu adalah sirkulasi demokratis. Ya. Jadi maksud saya begini. Konsep utama demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat kembali kepada rakyat. Ya kan? Saya melihat sirkulasi YouTube itu sama dengan sirkulasi demokrasi. Dari subscriber, ya kan? Ya. Oleh subscriber kembali sebagai wujud konten kepada subscriber. Podcast mahasiswa sudah memiliki 7,3 ribu subscriber. Itu manusia loh ya. Ini orang ini. 7.000 ini subscriber ini orang. Yang mereka memegang kendali saham, ya kan? Tetapi mereka tidak kita miliki. Itu tidak bisa dihak milikkan. Kan mereka bukan tanah. Iya. Jadi mereka mau subscribe dan unsubscribe, mau nonton atau tidak, itu hak mereka. Mereka bebas lakukan. Ya kan? Saya berpikir karena YouTube ini adalah sirkulasinya demokratis, berarti orang subscribe kepada kita itu adalah memberi amanah kepada kita. 7.000 orang yang subscribe, ya. 7.000 orang yang subscribe kepada kita itu adalah amanah semuanya. Nah, amanah ini kemudian mau diapakan? Saya mikir, ayolah kita jadikan sebagai bentuk kolaborasi. Amanah 7.000 orang ini gimana caranya agar bisa bermanfaat kepada YouTuber lain. Jadi akhirnya betul ya kan? Saya paham di situ. Jadi akhirnya kita buka kolaborasi untuk menyalurkan 7.000 subscriber ini, amanah ini untuk agar orang juga bisa berkembang YouTube-nya. Biar juga bisa mengambil manfaat dari demokrasi YouTube. Betul ya. Nah, makanya saya buka kolaborasi. Nah, mungkin ada yang salah paham. Gimana model kolaborasinya? Model kolaborasinya begini. Mau kayak YouTuber tukang jual mangga, tukang jual bawang, jual ayam. Kalau mau dipromosikan maksudnya ke podcast mahasiswa. Jangan promosi biar tidak sensitif itu. Iya, apalah. Jadi maksud yang lebih itulah yang lebih fleksibel. Jadi misalnya ada channel ini mau ngajak podcast mahasiswa untuk kolaborasi. Mari. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Kita datang ke channelnya. Mari. Atau nanti apa yang bisa kita lakukan di channel ini dengan mengatakan apa? Agar channel tersebut bisa berkembang tanpa kita minta balasan, tanpa kita minta bayaran. Kalau misal mau membalas, kalau misalkan kita diminta balasan kita balas, tapi sebisa mungkin kita memberi tanpa membalas, seperti mencintai tanpa dicintai gitu. Kapret. Tragis ya, bukan cuma belakangnya itu kok tragis gitu. Ya mungkin kalau saya boleh menanggapi, kenapa orang masih ambigu menanggapi postingan podcast mahasiswa yang open collaboration itu ya. Open collaboration. Jadi maksudnya begini, kalau di posisi saya juga mempertanyakan, semisal begini, ada konten komedi, kita mau collab, betul kalau cuma untuk mempromosikan, betul. Sesederhana itu betul. Tapi apakah ketika kita memang dikolaborasi sama komedi, apakah kita ikut komedi? Nah, itu bukan dari si podcast ya, tapi dari sisi merekanya loh. Itu. Kan kita cari modelnya aja nanti. Jadi untuk sementara orang-orang memahami pamflet itu, kolaborasi dalam pamflet itu, bahwa mereka akan di podcast gitu loh. Untuk saat ini pemahaman mereka. Jadi ketika open collaboration itu, ini bagus. Orang-orang tadi nih jangan dikan nih, bagus ini. Sip, bagus. Asli bagus. Kan ya. Sip. No. Biasa dikat. Jadi orang-orang memahaminya bahwa mereka akan di podcast gitu loh. Jadi itu. Sisi ambigunya di situ. Sebaliknya yang saya sampaikan dari sisi
konten kreator jenis apa yang boleh kolaborasi. Tapi ketika saya ngobrol sama host gini ceritanya. Jadi di open kolaborasi itu ada channel YouTube, siapapun mau ngundang podcast, ya podcast siap gitu loh, bantu. Gitu maksudnya ternyata. Jadi mungkin perlu ditekankan lagi bagaimana sifat daripada open tentunya tadi, biar orang yang open khususnya ya kita kan masih YouTuber pemula juga gitu loh. Jadi kita masih channel baru juga yang oke lah 1-2 sudah dapat pengakuan dari masyarakat juga, tapi bukan tidak ada Pak RT, Pak RW, Kepala desa juga mengakui, bukan hanya masyarakat. Pak Bupati mau DPR, Bos. Jadi perlu mungkin diuraikan lagi maksudnya seperti apa yang kolaborasinya. Untuk konten kreator yang sifatnya entertainment seperti apa anunya itu perlu dijelaskan, mungkin seperti itu. Nah, makanya kan tadi kembali lagi kepada prinsip awal, model kolaborasinya terserah. Misal yang ngajak film pendek, bisa nggak kita mendatangkan podcast mahasiswa untuk kolaborasi dengan kita, channel kita film pendek? Ya tinggal kita cari formulasinya. Misalnya salah satu di antara kita diajak berperang, gitu kan? Nggak masalah. Jadi misalnya ada juga YouTuber, ada yang ngajak kolaborasi YouTuber apa itu mainan, YouTube Kids itu. Kita cari formulasinya aja. Entah nanti kita kesana grebek gitu kan, apa nanti ditayangkan di channel kita atau ditayangkan di channel dia. Kan pada intinya kolaborasi itu adalah ingin menarik amanah-amanah gitu kan, yang kita punya. Iya, subscriber kita datang ke mereka, pun sebaliknya kan begitu. Makanya saya katakan YouTube adalah gambaran dari demokrasi yang sejati begitu. Dari subscriber oleh subscriber kembali kepada subscriber. Nah, itu yang tidak orang pahami gitu kan. Dikira kita kolaborasi, juga banyak yang salah paham. Kita menawarkan diri seolah-olah kita adalah channel yang sudah besar, bukan. Tetapi karena kita melihat bahwa kita sedang menanggung amanah 7.300 orang ya. Begitu. Yang bisa energinya kita salurkan, kita olah untuk membangkitkan YouTube yang lain. Betul. Jadi begitu. Jadi misalkan nanti tukang mangga misalnya jadi YouTuber, pengen ngajak collab, ya sudah kita bantu mereka. Jadi kita juga jadi tukang mangga di situ perannya. Bisa, enggak masalah. Bisa. Enggak ada persoalan, intinya PM kembali ke tadi. Bebas. Formulasinya. Tinggal cari formulasinya aja. Begitu ya. Jadi bukan kita ngajak kolaborasi itu bukan sok-sokan kemudian enggak. Kita sadar bahwa subscriber itu tidak bisa disertifikatkan menjadi hak milik. Toh gitu. Tidak ada ruginya gitu loh bagi kita. Apa ruginya? Nah itu dia yang tidak orang sadari. Collab itu seolah-olah merugikan gitu loh. Iya, tapi bagi beberapa konten kreator yang memang sudah memiliki pamor ya. Pamor ya. Bahasa saya di sini pamor mungkin. Tapi tidak bisa apa tadi? Artinya tidak semua orang lah. Artinya begini, benar tidak ada ruginya kata kamu tadi kan. Tapi kan beberapa orang kan menganggap oh ini masih baru channelnya, pasti dia mau numpang tenar lah di channel dengan kolaborasi ini itu. Sehingga itu intinya kita menyebutnya nggak open minded kan begitu. Iya. Betul. Sehingga seperti halnya yang itu loh, apa namanya? Katanya Lora siapa itu? Lora Gaul. Jadi kita nganggapnya collab sama dia mau numpak minta uangnya gitu kan? Masalahnya. Jadi memang agak repot juga. Emang ya karena tidak semua YouTuber open minded. Betul. Sehingga sisi sosialnya, kultur Madura khususnya konten kreator yang ada di Madura kalau ini memang benar ada, kan sayang ini. Betul. Iya kan? Kalau orang Madura kan atau orang Indonesia deh, gotong royong kan. Mengapa saya katakan YouTuber itu banyak yang sok? Karena mereka tidak sadar bahwa subscriber yang mendukung mereka itu bukan hak milik. Nah, mereka YouTuber yang sok itu adalah mereka yang seolah-olah subscriber itu milik mereka. Padahal mereka bisa pergi kapan saja. Maka saya harus pamit. Tanpa harus pamit.
Makanya kalau ada YouTuber sok-sokan, oh saya sudah 100.000 subscriber. Loh, 100.000 subscriber itu bukan milik Anda. Itu tidak bisa disertifikatkan. Itu manusia, Itu hanya punya dalam- akal, iya, dalam punya syarat. gerakan. Itu kan prasyarat lah. Iya maksudnya mereka merasa itu milik mereka. Gitu Atau kan. walaupun dia pergi satu ya sudah gak ada. Nah, makanya kalau yang 100.000 subscriber diartikan sebagai masyarakat, demokratisasi dalam YouTube, mereka pasti menyalurkan aspirasi mereka, energi mereka untuk menghidupkan YouTube yang lain. Tapi sayangnya pemikiran semacam ini gak semuanya punya. Betul. Sehingga apa? Ketika ada orang yang Ngajak collab. mungkin saya balas di ini, saya buka di komentar podcast mahasiswa kan, ada banyak kita temukan komen-komen ya yang seperti disampaikan di awal. Kita bukan cuman diterima di masyarakat, ada juga yang ya mencela, ada yang mensupport ya lebih banyak juga. Yang mungkin yang kritis dan seterusnya, yang request saran dan seterusnya juga ada. Jadi saya temukan di situ memang ada orang yang mengatakan channel lain loh, ini kalau nggak segitu nggak akan bisa diajak collab dan seterusnya. Iya ada. Jadi di situ saya berpandangan, oh ya mungkin ini satu atau dua beberapa konten kreator yang memang nggak open minded gitu. Mungkin faktornya adalah kita yang masih baru bangun ini disangkanya mau numpang. Padahal pendapatan revenue yang didapatkan tiap bulannya atau setiap harinya sendiri pun itu bukan karena tidak akan dirugikan dengan dia open collaboration Atau sama mungkin orang. mereka berpikirnya kayak gini, bahwa banyaknya subscriber itu adalah suatu kebanggaan. Dan ketika banyaknya subscriber yang mereka miliki disamai oleh channel lain, maka kebanggaan itu, saya pikir bukan merasa tersaingi ya, tapi kebanggaan yang dimiliki itu jadi berkurang gitu loh, karena ada sama orang lain yang punya channel sebanyak itu juga gitu. Ini penyakit ini. Nah, kemudian gini juga, mungkin faktornya gini. Penyakit Iya, tadi kan yang dibicarakan bagaimana proses kolaborasinya ya. Oke lah, memang setiap orang mungkin kita ketahui bahwasanya pendapatan yang didapatkan dari YouTube itu dihitung dari jumlah view-nya dan seterusnya. Betul, ketika kita memang collab sama orang yang terkenal, yang beken dan seterusnya, pendapatan kita memang dari konten tersebut kalau memang naik, memang nggak bisa dipungkiri itu sudah apa namanya, pendapatannya juga tinggi. Tapi yang nggak bisa di apa namanya ya, artinya uang tersebut kan bukan dari dia. Artinya Itu juga. itu yang perlu disadari. Iya betul. Satu lagi yang pengen saya sampaikan, ada salah satu komentar yang mengatakan yang itu loh yang viral, yang jamet, yang mengatakan ini kok jamet terus. Ini apa, kalau nggak salah itu yang intinya dia mengatakan apakah bagi komisi apa enggak gitu loh. Iya. Coba ini mari kita tanggapi karena saya salah satu yang balas komentar itu juga. Iya. Jadi kebanyakan orang sekadang ngerti konsep umumnya tapi nggak tahu detailnya. Gitu. Ya maksud saya itu sebenarnya nggak perlu ditanggapi sebenarnya. Iya. Karena dari sekian ribu komentar itu kalau saya persentasekan itu, jadi sebenarnya 90% orang berterima kasih terhadap konten jamet sebenarnya. Betul, iya. Ya. 90% berterima kasih, hanya 10% aja. Tetapi memang ya karena diskusi memang menarik ya. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu siapa, saya juga sempat balas mungkin ya. Banyak sekali teman-teman ini yang gatal tangannya untuk diskusi. Jadi mungkin Ahsin pernah membalas, Holis pernah membalas, saya juga pernah membalas. Jadi pada dasarnya kan begini. Ada banyak yang orang juga tidak sadar tentang jamet itu. Ya. Jamet itu baru berapa konten kan? Dan juga kita dianggap numpang tenar kan? Maksud saya begini. Kalau dianggap kita numpang tenar, berarti kita memanfaatkan boger tanpa kita memberi sesuatu. Itu namanya numpang. Kalau kita bayar, kita namanya nyewa. Begitu kan? Iya. Kalau kita naik taksi bayar, itu bukan numpang.